Chapter 243. Perubahan mendadak 2. 8F, Pengadilan Kerajaan Atalos, Istana Komandan Knight. Suatu malam di Krevon, Jin Sahyuk berbaring di tempat tidurnya di mansionnya yang diberikan kepadanya oleh keluarga kerajaan. Rumah besar yang datang dengan 7 pelayan ini sangat besar, dan interiornya sangat mewah. Selain itu, rumah itu dipenuhi dengan peralatan dan fasilitas mahal seperti Crystal Ball TV, sumber air panas alami, ruang teknik sihir, ruang pelatihan, dan banyak lagi. Di kandang mewah adalah kuda terkenal, Atali, yang dianugerahkan padanya oleh keluarga kerajaan. Petik 2. Sebenarnya itu sedikit pertanyaan bagaimana dia bisa diperlakukan dengan cara ini. Dia awalnya menjadi ksatria Krevon untuk mendapatkan uang. Dan dalam proses membunuh monster, dia mendapatkan sejumlah bawahan. Mereka ditunjuk oleh keluarga kerajaan untuknya. Dia melampiaskan kemarahannya yang terpendam pada bawahannya, berpura-pura bahwa itu adalah bagian dari rezim pelatihan. Setelah beberapa saat, Putri Araha mengunjunginya secara pribadi untuk memujinya karena kepemimpinannya. Segera, dia ditawari posisi peringkat tinggi di antara ksatria kerajaan. Pada awalnya, dia berencana untuk menolak tetapi menerima ketika mereka menawarkan TP untuk posisi itu. Dia terus melakukan apa yang dia lakukan dan dalam waktu singkat ditunjuk sebagai Komandan Knight. Alasan dia tinggal di Krevon begitu lama adalah karena nyaman. Dia menemukan monarki Krevon lebih nyaman daripada sistem politik aneh yang disebut demokrasi yang tampaknya Korea Salut. Meskipun dia adalah anggota keluarga kerajaan yang tinggi di masa lalu, rasanya tetap enak dikagumi sebagai ksatria yang cakap oleh aristokrasi kerajaan. Petik 2. Aku akan menggiling yang lain nanti. Jin Sahyuk bergumam pada dirinya sendiri, berusaha mengusir kebosanannya. Latihan malam sudah dekat, dan dia berencana untuk menawarkan ksatria pengalaman bootcamp terbaik mereka dalam waktu yang lama. Tetapi apa yang harus dia lakukan sampai saat itu? Dia menguap lebar, dan menarik komunitas. Sama dengan. Bagaimana Anda menjadi ksatria Krevon? Aku tidak terlalu tertarik memanjat menara. Saya hanya ingin menjadi ksatria Krevon. Pekerjaan kantor di Prestige juga tidak terlalu buruk. Jika Anda bukan pahlawan, sebaiknya pergilah ke Prestige dan dapatkan beberapa buku keterampilan. Berhati-hatilah terhadap pemburu pemula. Chief Kepala Royal Knights di Krevon adalah monster yang disebut Shin Jahyuk ini. Dia sangat ketat sehingga dia mungkin tidak akan menerima sembarang orang. Sama dengan. Komunitas menjadi semakin aktif ketika jumlah pemain di Menara Harapan meningkat menjadi 300.000. Media di bumi mulai mengklaim ketergantungan menara sebagai masalah sosial, tetapi dia percaya mereka sendiri yang harus disalahkan karena membuat masyarakat mereka seperti itu. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang cacat secara alami, pikirnya. Bagaimanapun, untuk menangkal kebosanannya, Jin Sahyuk mengakses beranda pribadinya, padanannya di bumi adalah media sosial. Apakah ada hal yang menyenangkan untuk dilakukan? Oh, benar. Petik 2. Dia sedang melihat-lihat homepage pemain lain menggunakan fitur kunjungan acak ketika, tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia mengetik nama panggilan di bilah pencarian. Istilah pencarian, bos. Hasil pencarian ditingkatkan karena peringkat pemain Anda adalah peringkat 1. Mengakses beranda pribadi player, bos. Dia segera diarahkan ke beranda dasar yang tampaknya terabaikan. Situs web bos. Wanita ini. Bell telah memberitahunya tentang wanita ini. Bos dari Chameleon Troupe, yang nama panggilannya adalah bos. Jin Sahyuk memutuskan untuk menggunakannya untuk memata-matai gerakan Kim Ha-jin. Meskipun beranda bos tampaknya tidak digunakan, Jin Sahyuk melihat sekeliling dengan cermat. Segera, dia menemukan artikel aneh. Apa-apaan ini? Daftar bacaan novel. New Martial World, Legenda Dewa Martial, Inspektur Rahasia Kerajaan Baru. Dia beranggapan tidak ada yang akan mengunjungi beranda atau dia tidak tahu tentang fitur kunjungan, karena dia tanpa malu-malu menulis serangkaian ulasan buku. Untuk beberapa alasan, dia mulai dengan membaca seni bela diri dan novel fantasi, kemudian fantasi modern dan novel drama, kemudian akhirnya memilih novel romantis. Hanya untukmu, rahasia bos, sumpah kami. Jin Sahyuk mematikan sistem, tidak bisa lagi melihat gelar memalukan seperti itu. Wanita ini bosnya. Dia heran. Pada saat yang sama, dia ingat kekuatan luar biasa yang dipajang bos. Aliran kekuatan sihirnya luar biasa dan kekuatan destruktif bayangannya tak tertandingi. Sejujurnya, dia membuat rambut Jin Sahyuk berdiri. Jin Sahyuk ingin belajar darinya, jika dia bisa. Jadi dia menebus defisit mentalnya dengan kekuatan fisik. Tidak, Byul selalu sempurna. Dia luar biasa kuat namun hati-hati, dan dia mengkompensasi kecanggungannya yang sesekali dengan ketelitian. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba mengalir ke telinga Jin Sahyuk. Karena terkejut, dia melihat ke langit-langit. Tapi tidak ada apa-apa. Tapi Kim Ha-jin menghancurkannya. Petik 2. Kau benar-benar sial. Apakah Anda memiliki keahlian Anda pada saya lagi? Petik 2. Itu, tentu saja, sedang dilakukan Bell. Bell baru-baru ini mempelajari segala macam keterampilan aneh. Pelacakan, transmisi paksa, pemanggilan, Del. Mereka semua sangat mengganggu dari sudut pandang korban. Ya,
Tapi aku tidak punya pilihan. Omong kosong. Bawa pergi. Petik 2. Hei, ingat, aku melakukan ini untukmu. Apa yang akan Anda lakukan jika Kim Ha-jin tiba-tiba menerobos masuk? Petik 2. Bahunya sedikit gemetaran karena pertanyaannya. Nama, Kim Ha-jin, yang dia coba hindari memikirkannya, mengisi kepalanya lagi. Petik 1. Apakah Anda ingin kembali ke tanah air Anda? Ke Plerion. Petik 1. Dia ingat apa yang dikatakan Kim Ha-jin hari itu. Dia menyebut Prelion dan mengaku tahu sesuatu yang dia tidak tahu. Hei, tentang Kim Ha-jin. Jadi, Jin Sahyuk menghabiskan banyak waktu memikirkannya. Dia memikirkannya setiap hari dan malam, dan setelah banyak kesengsaraan dan kontemplasi, dia berhasil menyusun teori. Tetapi teori ini tidak sepenuhnya masuk akal, nyatanya, itu hampir mustahil. Ya, bagaimana dengan dia? Aku tahu ini tidak benar, tapi mungkin saja. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin, Jin Sahyuk membacakan teorinya. Semakin konyol hipotesisnya, semakin banyak yang ingin mengatakannya dengan keras. Mungkin, dia adalah pelayanku. Pelayan. Ya, fakta bahwa dia tahu tentang keluarga kerajaan memberitahu saya bahwa dia juga dari dunia lama saya. Petik 2. Tanda hubung. Puff. Ya, menilai dari kepribadian Anda, saya berasumsi pasti ada banyak pelayan yang ingin membunuh Anda. Meskipun Bell mengejek komentarnya, Jin Sahyuk berhasil menggali nama pelayan tertentu yang telah terkubur di suatu tempat jauh di dalam alam bawah sadarnya. Qin Spring. Nama itu menyerupai musim semi yang hangat. Ark. Saat dia mengingat nama itu, rasa sakit yang tajam muncul di dekat pelipisnya. Itu adalah efek samping dari penyegelan sebagian kenangan keluarga kerajaan. Sepotong ingatannya pulih dari kesadarannya yang kabur. Petik 1. Aku bersumpah dengan namaku untuk melayani yang mulia selamanya. Ini adalah kenangan sejak dulu. Pada hari yang sangat dingin, suaranya mencapai telinganya. Mereka setinggi mata bahkan dengan dia berlutut. Itu adalah janji kesetiaan pertama yang dia terima dari seorang pelayan. Petik 1. Qin Spring, aku juga menerima kamu sebagai pelayanku selamanya. Putri muda itu menyambut pelayan pertamanya dengan sopan santun yang belum disempurnakan. Aku katakan, kemungkinan besar Kim Suho memberitahunya tentang hal itu. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Tapi saya penasaran, pelayan macam apa dia? Suara Bell memotong ingatannya. Petik 2. Kenapa aku harus memberitahumu? Singkirkan keterampilan ini sekarang, jika Anda ingin kepala di bahu Anda. Petik 2. Jin Sahyuk merespons dengan tajam. Bell merasakan perubahan dalam atmosfernya dan memilih untuk menarik keterampilannya tanpa komentar lebih lanjut. Baik, saya akan pergi sekarang. Hati-hati. Kehadiran Bell menghilang. Jin Sahyuk sekarang benar-benar sendirian. Petik 2. Dalam kesunyian yang berat, dia melihat keluar jendela. Nama pelayan lamanya, yang terukir bukan di otaknya tetapi di hatinya, mendekatinya seperti pedang. Tetapi teori ini tidak mungkin. Pertama, Qin Spring sudah dewasa ketika usianya baru 5 tahun. Dia membantunya sebagai pendekar pedang yang memegang pedang, bukan pistol atau busur. Selain itu, jika dia benar-benar adalah pelayan lamanya, dia tidak akan mencoba membunuhnya dengan kejam. Namun, Jin Sahyuk segera ingat bagaimana Qin Spring yang setia menemui ajalnya. Sang putri yang temperamental dan sok, perwujudan ambisi dan hasrat yang hidup, patut disalahkan. Untuk merekrut ksatria yang lebih kuat, dia memilih untuk meninggalkan pelayannya yang paling setia. Jika itu benar-benar terjadi. Lebih jauh, usia tidak terlalu berarti pada saat ini. Dia, Varlet ksatria rendahan, dan dia, darah bangsawan keluarga kerajaan. Bukankah mereka berdua hidup kembali melalui reinkarnasi? Apa yang kamu pikirkan? Mencoba mengingat wajah pudar pelayan lamanya, Jin Sahyuk bertanya pada putri di sisi lain jendela. Tapi sebelum sang putri bisa memberikan jawaban, Jin Sahyuk menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum hampa. Pasti ada yang salah dengan kepalaku. Jin Sahyuk menghela nafas panjang dan menutup matanya. Di bawah kelopak matanya yang tertutup rapat, dia melihat angin utara yang bercampur salju di luar jendela istana kerajaan. Dia mendeteksi aroma samar dari pemandangan nostalgia. Kehangatan kastil dan aroma lembutnya menumpuk seperti salju di hatinya. Sudah lama berlalu sejak itu, namun kenangan itu masih segar seperti biasa. Tiba-tiba, dia merasakan berat di kelopak matanya dan membuka matanya, hanya untuk menemukan penglihatannya kabur. Mantan putri itu menyadari bahwa dia menangis. 28F, Demon Metropolis. Saya, Kim Ha-jin, kembali ke lantai 28. Itu bagus dan semuanya, tetapi pertama-tama saya perlu mengatur imbalan saya. Kamu mendapatkan 300 SP dengan membunuh iblis. 2 pemusnahan setan, Anda membuat prestasi luar biasa. Dengan memusnahkan 2 iblis, Anda mendapatkan otoritas. Otoritas, pemburu iblis. Karena Anda telah memadamkan kehidupan 2 setan, Anda dapat memperoleh otoritas ini untuk 5000 SP. Efek otoritas adalah sebagai berikut. Abyssal Monster, memungkinkanmu menggunakan pengabdian sebagian untuk waktu yang singkat.
Hukum dan disiplin, memungkinkan Anda untuk berburu keberadaan jahat dengan lebih mudah. Juga memungkinkan Anda untuk langsung membuang maksimal 6 keberadaan jahat yang keberadaannya tidak terlalu tinggi, setiap 72 jam. Master Sharpshooter telah dipromosikan ke kelas 2. Grade 1 sekarang dalam jangkauan lengan. Dengan membunuh Pluchas, SP yang diperlukan agar Anda memperoleh otoritas, pemburu iblis, telah berkurang 50%. Selain itu, ketika Anda memperoleh otoritas, Anda akan menerima bonus khusus. Semua pesan ini muncul setelah saya membunuh Pluchas. Seperti yang Anda lihat, ada sedikit dari mereka. Dua kata yang paling menonjol adalah Devil Hunter dan Grade 2 Master Sharpshooter. Pemburu setan. Saya perlu membayar 2.500 SP, awalnya 5.000 SP, tetapi saya menerima diskon 50% untuk mendapatkan otoritas ini. Untuk menjelaskan secara singkat, otoritas seperti hadiah, hanya peringkat lebih tinggi. Apakah Anda ingin menghabiskan 2.500 SP dan memperoleh otoritas, pemburu iblis? Ini bisa menjadi pedang bermata dua, tapi aku tidak punya alasan untuk menolak. Saya selalu bisa menghapusnya jika ternyata tidak menguntungkan. Iya nih. Memperoleh otoritas, pemburu iblis. Bahkan setelah memperoleh otoritas, saya tidak merasa berbeda. Tidak mengherankan, tentu saja, karena bukan tipe otoritas yang meningkatkan spesifikasi fisik seseorang. Iblisisasi sebagian. Hanya ada satu cara untuk mengetahui apa artinya itu. Saya menggunakan devilization di lengan kanan saya. BOOONG. Tiba-tiba, kekuatan sihir menyembur keluar dari stigma yang terkondensasi di lengan kananku. Lengan saya menebal dan kuku saya menjadi tajam. Tidak butuh waktu lama untuk kekuatan sihir saya, yang awalnya biru, menjadi hitam. Lengan saya kemudian mengambil bentuk yang mirip dengan tangan Pluchas. Jadi ini adalah cara penyerapan kekuatan ilahi bekerja. Saya dengan cepat memahami mekanisme di baliknya. Itu agak mirip dengan cara kerja Misteltein, salah satu kreasi saya. Misteltein menyerap keberadaan jahat ke dalam tubuhnya, sementara aku menyerapnya ke dalam tubuhku sendiri. Bagaimanapun, ini bisa berguna suatu hari nanti. Tidak, saya benar-benar bisa mulai menggunakannya segera. Hanya karena saya memiliki lengan yang disempurnakan sekarang, bukan berarti saya tiba-tiba harus terlibat dalam pertarungan tangan kosong. Menembak panah atau peluru dengan lengan iblis akan menghasilkan efek yang serupa, tidak, bahkan lebih destruktif. Gelombang. Ketika saya merasa bahwa saya memiliki dasar-dasar, saya bangkit dari tempat duduk saya. Sekarang saatnya untuk mengujinya dalam pertempuran yang sebenarnya. Saya melihat ke kejauhan dan menemukan tim Ailen. Mereka akan segera mencapai Istana Raja Iblis, dan Kim Suho akan menantang Raja Iblis berulang kali. Tantang, kalah. Meskipun banyak kekalahan, Kim Suho tidak akan pernah menyerah dan akhirnya menghancurkan Raja melalui pertumbuhan dan kebangkitan yang luar biasa. Dan alasan bahwa Raja Iblis akan terus terlibat dengan Kim Suho tanpa membunuhnya adalah KWAANG. Tiba-tiba, ledakan keras datang dari tempat pesta Ailen berada. Para pelayan Raja Iblis, dengan kata lain, bos tengah, telah menyerang pesta Ailen. Gumpalan cahaya ini akan membakar kalian semua hidup-hidup gelombang. Waktu yang tepat telah tiba bagi Fenrir untuk membuat pintu masuk yang keren, meskipun tidak banyak yang harus saya lakukan ketika saya sampai di sana. Tidak, mungkin masih ada cara bagi saya untuk meninggalkan kesan. Hukuman dan disiplin. Saya bisa dengan mudah mengalahkan 6 setan dengan itu. Aku berlari menuju hutan tempat Kim Suho berada, dengan pistol di tanganku. Fajar Himalaya. Dentang. Dua pedang berbenturan dengan resonansi yang berat. Sekilas, kekuatan sihir sengit dan percikan api yang muncul dari tabrakan tampaknya mengklaim bahwa kedua pihak yang terlibat memiliki kekuatan yang sama. Namun pada kenyataannya, ini menandai akhir duel mereka. Meskipun Chae Nayun berhasil mengembalikan 19 serangan pertama, dia dengan keras dilempar kembali pada tanggal 20. Chae Nayun menurunkan lereng kaku yang tertutup salju. Meskipun dia segera bangkit kembali, dia tidak dalam kondisi untuk melanjutkan. Petik 2. Kamu kehilangan 100 dari 100 kali. Anda tidak akan bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan pada tingkat ini. Petik 2. Heinkes menyeringai pada Chae Nayun. Gemetar kesakitan, Chae Nayun masih tersenyum. Tidak bisakah kamu melihat bahwa celahnya berkurang? Sangat. Saya tidak melihatnya. Petik 2. Heinkes menggelengkan kepalanya atas ucapan Chae Nayun yang licik. Petik 2. Tunggu saja. Dalam 2 minggu, saya akan menjadi pemenangnya. Petik 2. Syarat untuk pertarungan antara 9 bintang dan peringkat menengah tinggi adalah sebagai berikut. Chae Nayun akan mencoba yang terbaik dan Heinkes hanya akan menggunakan satu tangan untuk melawannya tanpa menggunakan kekuatan sihir. Itu benar-benar tidak adil bahkan sekilas, namun Lord of Steel bermain-main dengan Chae Nayun seolah-olah dia masih kecil. Meskipun segalanya menjadi sedikit lebih baik sekarang, pada awalnya, perbedaan antara keduanya mungkin juga perbedaan antara bayi yang baru lahir dan dewasa. Tapi klausa tentang tidak menggunakan kekuatan sihir, itu aneh. Tubuh Anda tidak memerlukan kekuatan sihir sejak awal. Anda seharusnya memberi diri Anda hukuman yang berbeda. Petik 2. Haha, jika saya menggunakan kekuatan sihir maka kepala Anda akan terbelah dua sekarang.
Diam dan biarkan kepala masuk. Petik 2. Petik 2. Senyum ramah Heinkes menunjukkan bahwa dia masih memperlakukannya seperti anak kecil, dan itu mengganggu Chae Na-yun. Meskipun benar bahwa duel dengan anggota Nine Stars adalah pengalaman yang berharga, tujuan utamanya adalah menemukan Kim Jong-ho, ahli patologi forensik. Dengan kata lain, dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Oh, benar, kakekmu sepertinya telah menimbulkan kegemparan. Petik 2. Heinkes tiba-tiba melihat ke arahnya, dengan gagang pintu di tangannya. Aduk, kakek saya melakukannya. Petik 2. Iya nih, dari apa yang saya dengar, dia membunuh iblis. Petik 2. Setan. Benar, iblis. Kik, Heinkes membuka pintu penginapan, dan Chae Na-yun buru-buru mengikuti Heinkes. Apa artinya? Yah, itu artinya dia membunuh iblis, secara harfiah. Apakah Anda padat? Petik 2. Memang benar aku cukup bodoh. Ngomong-ngomong, apa maksudmu dengan iblis? Petik 2. Tanpa menjawab, Heinkes berjalan ke meja. Halo, Pak Tua. Secara harfiah iblis. Anda tahu, seperti setan. Sepertinya iblis sungguhan muncul. Petik 2. Maaf. Chae Na-yun membeku, mencoba memproses gagasan yang tak terbayangkan itu. Heinkes melanjutkan. Dan pria yang kamu cari, Kim Jong-ho, juga mengatakan bahwa dia memiliki setan. Nama Kim Jong-ho muncul tiba-tiba. Pada saat itu, Chae Na-yun membelalakan matanya dan berlari menuju konter tempat Heinkes berdiri. Apa maksud Anda, orang tua? Ceritakan lebih banyak lagi. Petik 2. Heinkes menatap Chae Na-yun yang kebingungan dan melanjutkan dengan tenang. Saya pikir dia sudah gila. Dia tampak marah, dia terdengar gila, tetapi lebih dari segalanya dia terus bersikeras bahwa dia memiliki mayat iblis. Petik 2. Dia mengelus dagunya seolah mengenang, lalu mengeluarkan salinan Valet Times. Sekarang aku memikirkannya, mungkin dia tidak benar-benar marah. Chae Na-yun meregangkan lengannya dengan tergesa-gesa dan mengambil koran itu dari tangannya.